Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapa, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab
Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kita kali ini sebenarnya kita berada di halaman 77 ya. Benar ya. Cuman karena sudah inti pembahasan ini sudah selesai dan tinggal sedikit kalimat, maka semoga kita tidak apa-apa lompat langsung ke al-haditsu at-tasi'a asyara, hadis yang ke-19. Baik, halaman 78. Bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 78, hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ghulamu, wahai ghulam, wahai anak, wahai remaja, inni u'allimuka, sesungguhnya aku mau mengajari engkau kalimatin, tentang beberapa kalimat. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, aku ingin ngajari engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu, maka engkau akan mendapati Allah tijahaka, di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, fasta'in, maka mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, kata Nabi, annal ummata, sesungguhnya suatu umat, lau, seandainya, ijtama'at, mereka berkumpul, ala an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu. Seandainya sebuah umat berkumpul, bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu manfaat, lam yanfa'uka, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allahu laka, yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa ini jitama'u, sebaliknya, kata Nabi, dan seandainya pun mereka bersepakat, ala an yadurruka, untuk memadorotimu, bisyai'in, dengan sesuatu madarat,
lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa memadharatimu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu madarat qad katabahu Allahu alaika, yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran catatan telah mengering. Hadis rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam satu riwayat yang lain yang bukan riwayat Tirmidzi, kata Nabi, ihfazillah, jagalah Allah, tajiduhu, maka engkau mendapati Allah, amamaka, di hadapanmu. Ta'arraf ilallah, kenali Allah. Firrakhai, di masa makmurmu. Ya'rifka, maka Allah akan mengenalimu. Fisyiddati, di masa sengsaramu. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka, bahwa segala sesuatu yang tidak menimpamu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka, dan apa yang telah menimpamu. Wa ma asabaka, dan apa-apa yang telah ditetapkan menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan pernah gagal menimpamu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama kesabaranmu. Wa annal faraja, dan ketahuilah sesungguhnya kelapangan itu ma'al karbi, datangnya bersama setelah ada kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya ketika datang kesulitan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadzal hadis, hadis ini, hadis yang ke-19 di dalam kitab ini, yatadammanu, mengandung wasaya azimatun, wasaya azimatan, beberapa wasiat yang agung. Wa qawaida kulliyatan, dan mengandung beberapa kaidah yang luas, kaidah yang menyeluruh. Min ahammi umuriddin, dari paling penting-pentingnya perkara agama. Hatta qala, sehingga telah berkata ba'dul ulama, sebagian ulama berkata setelah memahami hadis ini, mempelajari hadis ini, sebagian ulama berkata, tadabbartu hadzal haditha, aku telah merenungi hadis ini. Fa'adhashani, maka sungguh hadis ini telah mencengangkanku. Wa kittu atishu, bahkan hampir-hampir aku terguncang setelah memahami hadis ini. Fawa asafa, duhai betapa menyesalnya saya, minal jahli bihadzal hadis, dari kebodohan, ketidakmengertian terhadap hadis ini. Wa qillatit tafahumi, dan betapa menyesalnya saya dari qillatut tafahumi,
sedikitnya pemahaman saya limaknahu terhadap makna hadis ini. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat, ini mencerminkan betapa agungnya hadis ini. Maka marilah kita bahas, marilah kita fahami hadis ini dengan memahami apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di awal hadis ini Nabi mengajari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, saudara sepupunya, beberapa kalimat. Yang pertama, kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Maka pertanyaannya, bagaimana kaifa yahfazul abdu rabbah? Bagaimana kita seorang hamba menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kata Nabi, ihfazillah, jagalah Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita hamba ini menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan penjagaan kita terhadap Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang berbunyi ihfazillah, jagalah Allah. Maknanya kata beliau, yakni ihfaz hududahu, jaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Jangan kita melampaui batasan tersebut. Wa huquqahu, dan jaga, tunaikan hak-hak Allah. Apa batasan Allah? Batasan Allah adalah syariatnya. Apa hak Allah? Hak Allah adalah kita menyembahnya dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Sebagaimana itu pernah Nabi sabdakan kepada sahabatnya yang lain yang bernama Mu'adz. Kata Rasul, ya Mu'adzu, atadri ma haqqullahi ala ibadih? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya? Dan apa hak para hamba yang akan dia dapatkan setelah menunaikan hak Allah? Maka sahabatnya yang mulia ini menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang itu. Maka Nabi menjawab, hak Allah atas para hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menyembahnya dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, inilah hak Allah. Bahkan ini adalah a'zamul huquq, hak yang paling agung yang wajib kita tunaikan. Bahkan hak-hak yang lain yang kita tunaikan akan runtuh sia-sia. Kemuliaan menunaikan hak orang lain akan runtuh sia-sia kalau kita tidak menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkannya, menyembahnya, dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Jadi makna daripada ihfazillah, jagalah Allah, adalah jaga batasan-batasannya. Jangan kau melampaui batasannya. Jaga haknya, jangan kau rampas haknya. Tunaikan haknya. Wa awamirahu, dan jaga perintah-perintahnya dengan melaksanakannya sebatas yang engkau mampu. Wa nawahiyahu, dan jaga larangannya, jangan kau terjang. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Itulah menjaga Allah, adalah jaga batasannya, jangan melampaui batasannya. Jaga haknya,
jangan kau rampas haknya. Tunaikan haknya, jangan kau rampas haknya. Laksanakan perintahnya dan jangan kau terjang larangan-larangannya. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa hifdzu dzalika, penjagaan kita terhadap semua itu, huwa adalah al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithali, tegak dengan melaksanakan perintahnya, 'inda nawahihi bil ijtinab, dan terhadap larangannya kita jauhi, wa 'inda hududihi, dan terhadap batasan-batasannya, fala yatajawazu ma amara bih, jangan melampaui perintahnya. Fala yatajawazu ma amara bihi wa adina fihi ila ma naha anhu, jangan melampaui perintahnya, jangan melampaui izinnya, kemudian melampaui sampai kepada kita menabrak larangannya. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan semua itu, menjaga batasannya, menunaikan hak Allah, menjaga batasan Allah, tidak melampaui batasannya, menunaikan hak Allah, tidak merampasnya, menjalankan perintahnya dengan maksimal kemampuannya dan menjauhi larangannya, maka barang siapa yang melakukan itu semua, fahuwa, maka dia adalah minal hafidhina, termasuk sebagai orang yang senantiasa menjaga lihududillah, terhadap batasan-batasan Allah, alladzina madahahumullahu fi kitabih, yang Allah telah memuji mereka di dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, sebagaimana Allah telah berfirman, hadza ma tu'aduna, ini adalah apa yang telah kalian dijanjikan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh, bagi setiap orang yang awab, senantiasa kembali kepada Allah, hafidhin, senantiasa menjaga batasannya, man khasyiyar rahmana bil ghaibi, yaitu orang yang senantiasa memiliki rasa takut terhadap zat yang maha rahman, bil ghaibi, di kala masa, di kala sunyi, di mana Allah zat yang maha ghaib, dan kita senantiasa menegakkan rasa khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jaa biqalbin munib, dan datang menghadap Allah biqalbin munib, dengan hati yang senantiasa bertaubat atau kembali kepadanya. Kata al-Imamu Ibn Rajab Al-Hambali, wa fussira al-hafidh, kalimat hafidh di dalam ayat ini, likulli awabin hafidh, dalam ayat ini ditafsiri hahuna, di sini di dalam ayat ini ditafsiri bil hafidhi li awamirillah, yaitu orang yang senantiasa menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, wa bil hafidhi li dzunubihi, dan orang yang senantiasa menjaga terhadap dosa-dosanya, liyatuba minha, dalam rangka agar dia senantiasa bertaubat dari dosa-dosanya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, intinya ihfadillah, jagalah Allah, adalah menjaga batasannya, menunaikan haknya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirillah,
Dan di antara paling agung-agungnya apa yang kita wajib menjaganya dari perintah Allah adalah as-salatu, salat. Ya. Salat adalah paling agung-agungnya perintah yang harus kita jaga. Bahkan di dalam kitab Qa'idatun fi Fiqhil Qulub, di sana dikatakan bahwasannya salat itu urutannya kedua setelah tauhid sebagai sebaik-baik gizi yang dengannya hati akan kokoh di atas kebenaran. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di antara paling agung-agungnya sesuatu yang kita wajib menjaganya dari perintah Allah itu adalah perintah salat. Wa qad amara Allahu bil muhafazati 'alaiha. Sungguh Allah telah memerintahkan kita semua untuk senantiasa menjaga atas salatnya. Faqala, maka Allah berfirman, hafidhu 'ala salawat wassalatil wusta. Jagalah kalian atas solat-solat, wassalatil wusta, dan solat wusta. Para ulama menafsiri bahwasannya solat wusta itu adalah solat asar. Ya. Ikhwatal iman, di sini jelas ada perintah dari Allah, hafidhu, jagalah solat, seluruh solat, wabil khusus solat fardu. Dan solat asar sudah tercover oleh kalimat solawat. Tetapi kenapa dia lebih spesifik disebutkan di dalam ayat ini? Ini menunjukkan bahwasannya solat wusta, solat asar itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, tilka salatul munafiqun, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin. 3 kali Nabi mengulang-ulang, itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Salat yang mana? Yaitu ketika salat asar, kata Nabi, dilakukan sampai menunggu matahari menguning padahal tidak ada udzur. Ya. Maka sholat asar mendapatkan perhatian yang lebih setelah kita memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap sholat yang lain. Maka sholat asar lebih-lebih harus kita perhatikan. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab, wa madahal muhafidhina 'alaiha, dan Allah telah memuji orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya biqaulihi, dengan firman-Nya, walladzina hum 'ala salatihim yuhafidhun, dan orang-orang yang mana mereka atas salatnya mereka senantiasa menjaganya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man hafadhu 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kana lahu 'indallahi 'ahdun, maka adalah untuknya perjanjian dari Allah, an yudkhilahul jannah, untuk Allah masukkan orang itu ke dalam surganya. Maka jagalah salat kita, karena salat ini adalah pondasi kedua setelah tauhid, agar kebaikan yang kita lakukan itu adalah tetap sebagai kebaikan dan diterima sebagai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Setelah tauhid, maka pondasi kedua adalah salat kita. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalih wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalih. Yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat atas seorang hamba adalah solatnya, kata Nabi. Jika solatnya benar, maka dianggap benar seluruh amalan yang lain.
Tetapi wa idza fasadat, jika rusak solatnya, fasada sairu amali, akan dianggap rusak amalan yang lain. Itulah maka dikatakan bahwasanya solat adalah pondasi kedua setelah tauhid. Dan solat itu Pak Bu, dia menjadi pembeda antara kita yang muslim dengan mereka yang non muslim. Karena kata Nabi apa? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda yang membedakan antara kita yang muslim dengan mereka yang non muslim adalah solatnya. Maka barang siapa yang tidak solat, barang siapa yang meninggalkan solat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Di dunia menjadi pembeda antara yang muslim dengan yang non muslim. Di hari kiamat nanti menjadi pondasi apakah amalan yang lain dianggap baik dan diterima sebagai kebaikan oleh Allah ataukah tidak. Dan ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, dia seapes-apesnya orang mukmin, seandainya dia harus mampir dulu di neraka, ya karena nanti ahli neraka itu akan terbelah menjadi dua golongan. Ada yang mu'abbadan fiha, selamanya di dalam neraka. Ada yang muaqqatan, sementara. Maka bagi ahli neraka yang muaqqatan fiha, hanya mampir sementara itu, ketika dia sudah melewati masa-masa yang telah ditetapkan, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengangkatnya dari jurang api neraka itu. Bagaimana malaikat mengenali orang-orang ahli neraka yang harus diangkat karena waktunya telah berlalu? Bukankah neraka itu membakar tubuhnya? Maka orang-orang yang demikian itu akan dikenali oleh para malaikat dengan apa? Atharus sujudnya. Atharus sujudnya. Di mana anggota sujud yang 7 ini, Allah tahu bahwasanya 7 anggota sujud ini, dari wajahnya, 2 telapak tangannya, 2 lututnya, 2 jari kakinya, di situ ada atharus sujud, tidak akan rusak oleh bakaran api neraka. Dari situlah kata Nabi bahwa ta'kulun naru ibna Adam, api neraka itu membakar anak manusia yang terbakar di dalamnya. Tetapi Allah haramkan api neraka itu untuk memakan, untuk menghanguskan, untuk merusakkan athar sujud. Illa athar sujud, kecuali athar sujud. Allah haramkan api neraka untuk menghanguskannya. Maka paling apes-apesnya ahli sholat itu adalah dia akan mampir di neraka hanya sesaat. Maka ikhwatal iman, jangan biarkan diri kita meninggalkan sholat. Jangan biarkan istri-istri kita meninggalkan sholat. Jangan biarkan anak-anak kita meninggalkan sholat. Jangan biarkan orang-orang yang kita cintai meninggalkan sholat. Justru ketika kita mengatakan sayang kepada diri kita, sayang kepada istri-istri kita, sayang kepada anak-anak kita, sayang kepada orang-orang yang kita cintai, justru kita harus tegas mengajak mereka, membimbing mereka untuk menjaga sholatnya. Karena dengan sholatnya itulah pembuktian bahwasanya kita sayang kepada mereka. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, wa kadzalika at-taharah, demikian juga menjaga kesucian, menjaga kebersihan, itu adalah termasuk min a'zami ma yajibu hifdhuhu, termasuk paling agung-agungnya apa yang kita wajib untuk menjaganya, yaitu menjaga kesucian. Fa innaha, maka sesungguhnya taharah, kesucian itu miftahus shalah, kunci pembuka solat. Tidaklah orang masuk ke dalam solat dari takbiratul ihram sampai salam, tidaklah dia masuk kecuali dia harus membukanya dengan apa? Dengan bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar.
maka jaga kesucian itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yuhafidhu 'ala al-wudu'i, tidaklah menjaga wudu illa mukmin, kecuali pasti dia itu adalah orang mukmin. Kita pastikan bahwasanya orang yang senantiasa menjaga wudunya, setiap kali dia batal dari wudunya, dia berwudu kembali, maka dialah orang yang menjaga kesuciannya dari najis dan dari hadas besar maupun kecil. Maka orang yang demikian itu, kata Nabi, dia adalah orang mukmin. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya Tanwirul Hawalik, beliau mengutip seorang ulama Al-Baji yang mengatakan bahwasanya la yudimu fi'lal wudu'i fil makarih wa ghairiha munafiqun. Orang munafik itu tidak akan pernah menjaga wudunya. Jangankan di masa-masa berat, di musim dingin, bahkan di musim panas pun dia tidak akan menjaga wudunya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita semua ingat bagaimana Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya yang mulia Bilal ibn Rabah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bertanya kepada Bilal, kata Nabi, ya Bilalu, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan sebab apa engkau mendahuluiku ke dalam surga? Maka Bilal menjawab, kata beliau, ma ahdathtu, tidaklah aku berhadas, illa tawaddatu, kecuali segera aku berwudu, wa shallaitu rakaataini, dan kemudian aku sholat 2 rakaat. Artinya berarti beliau ini mendapatkan keistimewaan, bahkan sampai Nabi mengatakan bima sabaqtani ilal jannah, dengan sebab apa engkau mendahuluiku ke dalam surga ini, adalah karena dia setiap kali berhadas segera berwudu, dijaga wudunya, tidaklah batal kecuali dia segera berwudu, dan setelah berwudu dia segera sholat 2 rakaat. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, di dalam hadis ini tersimpulkan satu kesimpulan hukum, bahwa kita ini disunnahkan mendawamkan wudu, bahkan seandainya pun kita tidak hendak sholat. Ya, jangankan kita hendak sholat, apalagi sholatnya sholat fardu, jangankan itu, bahkan seandainya kita tidak hendak sholat sekalipun, maka menjaga wudu itu adalah sesuatu yang disunnahkan, dan ini termasuk sebagai orang yang menjaga perintah Allah. Selanjutnya, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, wa mimma yu'maru bihifdhihi, dan di antara yang kita diperintahkan untuk menjaganya adalah al-aimanu, sumpah-sumpah. Jaga sumpah kita, sebagaimana itu Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89, kata Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum
walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibn Rajab, fa innal aiman yaqa'un nasu fiha katsiran. Betapa banyak manusia terperosok ke dalam perkara sumpah. Maka kata Allah, jagalah sumpah-sumpahmu. Bagaimana caranya? Jaga, jangan gampang-gampangin sumpah. Ini yang pertama. Jangan dikit-dikit wallahi, billahi, tallahi, walladzi nafsi biyadi. Jangan dikit-dikit sumpah. Hal-hal yang sepele sumpah, wallahi. Jangan. Kenapa? Wahfadzu aimanakum, jaga sumpahmu. Kenapa? Orang yang banyak sumpah, bahkan dalam perkara yang remeh-temeh, itu artinya di dalam hatinya ada kekeringan di dalam pengagungan kepada Allah. Menyepelekan Allah, menyepelekan keagungan nama Allah untuk perkara yang sangat rendah, sangat sepele. Maka jaga sumpah kalian, jangan mudah sumpah. Yang kedua, bagian daripada menjaga sumpahmu adalah jaga sumpahmu, jangan sampai kalaupun harus bersumpah, jangan sampai bersumpah dengan nama atau sifat selain Allah. Karena kata Nabi, man ahlafa bi ghairillah faqad asyraka. Karena barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah musyrik. Maka setelah kita jangan mudah bersumpah, jaga, jangan sampai kalaupun harus bersumpah, jangan sampai bersumpah dengan selain nama Allah. Maka bersumpahlah hanya dengan nama Allah atau sifat Allah. Jangan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini adalah bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, man ahlafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah musyrik. Kemudian ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jaga sumpahmu. Setelah jangan mudah bersumpah, dan jika pun harus bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya, bukan dengan yang lainnya. Dan jaga jika sudah bersumpah, jaga jangan sampai dilanggar sumpahnya. Kecuali kalau karena melihat ada sesuatu yang lebih baik. Ya. Jaga sumpahnya jangan sampai dilanggar, kecuali kalau ada alasan yang lebih baik. Seperti ada orang bersumpah ternyata isinya adalah kemaksiatan. Demi Allah, saya tidak akan ajak omong dia 1 bulan. Ini adalah kemaksiatan. Maka jaga, jangan sampai tidak dibatalkan karena ada yang lebih baik. Apa? Berdamai. Tidak boleh lebih daripada 3 hari orang berdiam-diaman itu. Ya. Maka jaga sumpahnya, jangan dilanggar kecuali karena ada alasan yang lebih baik. Dan apabila pun harus dilanggar sumpahnya, maka jaga dengan apa? Bayar kafaratnya. Apa kafaratnya? Tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ketika seseorang telah melanggar sumpahnya, maka kafaratnya adalah pertama, pilih 1 di antara 3 hal. Ya. Pertama, pilih 1 di antara poin. Yang pertama apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin dengan menu yang tengah-tengah standar. Ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Atau yang kedua,
Apa? Memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Atau pilihan yang ketiga adalah memerdekakan budak yang beriman. Hari ini tidak ada budak. Maka kata Allah, jika tiga-tiganya tidak bisa kamu tegakkan, tidak bisa kamu pilih, memberi makan 10 orang miskin, makan sendiri aja susah. Memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang bisa digunakan untuk sholat. Ya. Memberi pakaian boro-boro orang lain 10 orang yang lengkap sampai bisa digunakan untuk sholat. Boro-boro pakaian sendiri saja tidak mampu untuk membeli yang baru. Mau memerdekakan budak, hari ini sudah tidak ada budak. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman lam yajid, jika tidak ditemukan satu dari 3 pilihan tadi, maka dendanya, kafarahnya melanggar sumpah itu adalah fasiyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari berturut-turut. Inilah ujung daripada penjagaan sumpah. Wahfadhu aimanakum, kronologinya tadi ya, yang sebagaimana tadi sudah disebutkan. Maka kata Allah di penghujung ayat ini, la'allakum tashkurun, maka bagi orang yang menjaga sumpahnya itu pasti kalian akan menjadi orang yang bersyukur ya. Artinya ada kenikmatan yang Allah akan limpahkan kepada orang-orang yang menjaga sumpahnya. Dan terdepan bentuk menjaga sumpah adalah apa? Jangan gampang sumpah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta